Akhir bukan selalu tamat, kadang itu hanya awal dari kisah yang sesungguhnya. Langit busan siang itu memantulkan panas musim panas yang menyengat, membuat aspal jalanan seperti berasap. Di tengah lalu lalang petugas dan garis polisi yang membentang di depan sebuah apartemen tua, Jiwon berdiri diam, matanya yang tajam menatap sekeliling dengan sorot dingin. Seorang wanita muda dengan kamera dan kartu pers di lehernya mendekat, langkahnya ringan namun percaya diri. "Suna, harian Metro," katanya memperkenalkan diri. Suaranya tenang, tapi ada nada tajam yang tersembunyi. Rambut panjangnya yang berwarna coklat gelap sedikit basah oleh keringat, dan mata coklatnya menangkap sorot mata Jiwon dengan cepat, seolah sedang menilai pria itu. "Detektif Jiwon," jawabnya singkat. Mereka berdiri beberapa detik dalam diam sebelum Suna membuka buku catatannya. Kejadian kekerasan, wanita ditemukan dengan luka-luka parah. Ada hubungannya dengan kasus sebelumnya. Jiwon tak langsung menjawab. Ia hanya memutar tubuhnya sedikit, menatap ke arah jenazah yang baru saja dibawa ke mobil forensik. "Kamu terlalu cepat menyimpulkan." Suna tersenyum miring. "Atau mungkin kamu terlalu lambat mengakuinya." Itu kalimat pertama dari wanita yang akan membalikan hidup Jiwon. Sore harinya, di kantor polisi distrik, Jiwon memandangi papan informasi yang dipenuhi foto korban. 4 wanita muda, semua dengan luka yang hampir serupa. Tiba-tiba suara tumit menghentak lantai bergema dari koridor, lalu berhenti di depan pintu. "Permisi," suara Suna terdengar. "Aku ingin melihat TKP sebelumnya. Pikir-pikir, mungkin aku bisa membantu." Jiwon menatapnya tajam. "Kamu wartawan, bukan polisi." Suna mengangkat alis, lalu mendekat, jaraknya kini hanya tinggal beberapa jengkal darinya. "Aku juga korban. Tapi tak ada yang mencatat kisahku waktu itu. Mungkin sekarang aku bisa mencatat kisah orang lain." Tatapan mereka saling bertaut. Jiwon merasa ada sesuatu dalam mata wanita itu, keteguhan, luka, atau mungkin racun yang belum sempat dikenali. Malam mulai turun. Jiwon memutuskan untuk memeriksa apartemen korban bersama satu petugas. Suna, entah bagaimana, muncul kembali dan berhasil masuk. Di dalam ruangan yang sempit dan sunyi itu, aroma parfum korban masih samar menggantung di udara. Suna menyentuh sisi meja yang masih berbercak darah, lalu berjongkok di dekat jendela. Cara mereka masuk selalu sama. "Tapi kamu belum bilang pada media." Jiwon mendekat, lalu membungkuk di sisi lain jendela. "Kau mengamatinya." "Setiap korban sebelumnya. Aku mengikuti kasus ini. Mungkin lebih lama dari yang kamu kira." Jiwon melirik ke arahnya, kali ini lebih serius. Untuk pertama kalinya, dia memperhatikan wajah Suna dari dekat. "Cantik, ya, tapi bukan jenis cantik biasa." Wajahnya menggoda sekaligus menyimpan bayangan. Seperti seseorang yang sudah terlalu lama hidup dalam api, tapi tidak terbakar sepenuhnya. Saat mereka berdiri, lengan Jiwon menyentuh lembut sisi tubuh Suna. Ia kaku sejenak, tapi Suna tidak mundur. Jiwon cepat-cepat menarik diri dan melangkah menjauh, tapi dalam kepalanya, sesuatu terasa tak wajar. "Besok pagi, aku ingin ikut kau ke tempat korban sebelumnya," ucap Suna pelan, lalu berbalik pergi, menyisakan wangi tubuhnya yang samar dan rasa penasaran yang mulai tumbuh. Di dalam keheningan malam itu, Jiwon tahu bahwa ini bukan sekadar penyelidikan biasa. Dan wanita itu, bukan hanya seorang wartawan. Matahari pagi di Busan terasa menyengat. Langit nyaris tanpa awan, tapi angin laut bertiup pelan dari kejauhan. Jiwon berdiri di depan bangunan sekolah tua yang sudah lama ditutup, tempat korban kedua ditemukan, tertelungkup di tangga darurat, tubuhnya dipenuhi luka sayatan. Garis polisi masih belum dilepas, meski kasus itu telah didiamkan sejak 2 minggu lalu. Langkah kaki mendekat dari belakang. Suna muncul dengan pakaian kasual,
kaos putih ketat yang membentuk tubuhnya dan celana jeans hitam yang menekankan lekuk pinggulnya. Rambut panjangnya dibiarkan tergerai, sedikit berantakan ditiup angin. Wajahnya hanya diberi sedikit make up, tapi sorot matanya tajam dan penuh fokus. "Kau datang," kata Jiwon singkat. "Seperti janjiku." Mereka menyusuri sisi bangunan, menyusup lewat pintu belakang. Di dalam, aroma debu dan karat memenuhi udara. Suasana sunyi. Lantai tempat korban ditemukan masih ditandai dengan garis kapur samar. Suna berdiri di samping garis itu, lalu berjongkok. Dia jatuh dari atas, atau didorong. Jiwon tak menjawab. Ia berdiri beberapa meter di belakang Suna, mengamati gerakan tubuh wanita itu. Cara dia membungkuk, cara dia menyentuh lantai, bahkan cara dia menarik napas, semuanya seperti tarikan tak kasat mata bagi Jiwon. "Aku pernah sekolah di tempat seperti ini dulu," ujar Suna tiba-tiba, berdiri sambil membersihkan debu di tangannya. "Tempat penuh kenangan yang tak ingin kau ingat." Jiwon mendekat perlahan. "Kau dibuli?" Suna menoleh, bibirnya menekuk pelan. Pertanyaan yang cepat untuk seorang pria yang pendiam. Ia berjalan menyusuri lorong gelap dan sempit. Jiwon mengikuti, membiarkan suara langkah mereka bergema. Saat mereka berhenti di depan sebuah ruang kelas kosong, Suna bersandar pada pintu tua itu. Angin meniup rambutnya ke samping, memperlihatkan leher jenjang dan bahu yang sedikit terbuka karena kaosnya melorot pelan. "Ya, aku dibuli. Lebih dari itu, sebenarnya." Jiwon menatapnya dalam diam. Wajahnya tetap tenang, tapi dalam pikirannya, ada dorongan untuk bertanya lebih jauh, namun ia menahan diri. "Kenapa kau jadi wartawan?" tanya Jiwon akhirnya. Suna menunduk. "Karena aku ingin membalikkan dunia. Dunia yang diam saat aku dipukuli. Dunia yang memilih menutup mata ketika gadis seusiaku dipermalukan." Ada jeda sunyi. Lalu Jiwon mendekat. Berdiri sangat dekat hingga napas mereka bertemu di udara yang panas dan lembab. Suna menatap matanya, mata yang gelap dan tajam namun mengandung kedalaman rasa. "Kau tidak akan tahan bersamaku, detektif," bisik Suna lirih. "Aku menyimpan terlalu banyak luka." Jiwon tak menjawab. Tapi tiba-tiba, ia mengangkat tangan dan menyentuh perlahan sisi wajah Suna. Sekilas, cepat, dan ragu. Suna tidak mundur. Matanya hanya menutup sebentar, seolah menerima sentuhan itu seperti air di padang gersang. Saat mereka keluar dari sekolah itu, matahari menyinari mereka tanpa ampun. Namun, di antara panas dan bayangan, sesuatu telah berubah. Sebuah ketertarikan yang belum jelas bentuknya mulai tumbuh. Jiwon tahu ia seharusnya menjaga jarak. Tapi tubuh dan pikirannya seperti mulai berjalan berlawanan arah. Sementara Suna, diam-diam, tersenyum tipis. Dan di balik senyum itu, tersembunyi sesuatu yang lebih gelap dari masa lalunya. Hujan tipis turun malam itu meski musim masih mengklaim dirinya sebagai musim panas. Jiwon berdiri di bawah naungan halte tua, menunggu mobil patroli menjemputnya setelah menerima laporan baru. Di seberangnya, tanpa diduga, Suna muncul dari balik gerimis dengan payung transparan. Pakaiannya basah sebagian, memperlihatkan lekuk tubuhnya dengan samar di balik kemeja putih yang melekat. "Aku tidak bisa tidur," katanya, tanpa basa-basi. Jiwon menoleh pelan. "Kau mengikuti aku?" Suna tersenyum setengah. "Bisa dibilang begitu. Tapi bukan karena aku penasaran pada kasus ini." Ia diam. Tatapannya menusuk, membuat Jiwon merasakan sesuatu yang aneh dalam dadanya. Payung itu berpindah tangan ke Jiwon, sementara Suna berdiri lebih dekat, sangat dekat, hingga tubuh mereka nyaris bersentuhan. "Kalau begitu kenapa?" bisik Jiwon akhirnya. "Karena aku ingin tahu kenapa seseorang sependiammu bisa menatapku seperti kau ingin menyentuh sisi tergelap diriku," jawab Suna tanpa keraguan.
Ucapan itu membuat dada Jiwon terasa sesak. Tapi ia tetap diam, hanya menatap wanita itu dalam-dalam. Mereka berakhir di apartemen Suna. Ruangan kecil, hangat, dan penuh dengan buku serta dokumen liputan. Suna mengganti pakaiannya dengan sweater longgar, kakinya telanjang, rambutnya digerai basah. Jiwon duduk di sofa, memandangi ruangan itu seperti sedang membaca peta yang rumit dan mematikan. "Kau ingin tahu seperti apa lukaku, Jiwon?" tanya Suna dari dapur sambil menyeduh teh. "Aku pernah dikurung selama 3 hari. Waktu SMA. Tanpa makanan, tanpa air. Dihina, dipermainkan, dijadikan bahan tontonan." Jiwon tak bereaksi di wajahnya, tapi tangannya mengepal pelan. "Aku keluar dengan luka di seluruh tubuh, tapi luka yang paling sakit ada di dalam," lanjut Suna. "Orang tuaku bungkam. Guruku menutup mata. Dunia berjalan seperti biasa." Ia datang mendekat, membawa 2 cangkir teh. Tapi saat ia menyerahkan satu ke Jiwon, tangannya sedikit bergetar. Jiwon menyambutnya, lalu memegang tangan Suna. "Lama. Lembut. Sekarang aku menulis kisah orang lain. Mewakili suara mereka yang dibungkam. Tapi semakin aku menulis, semakin aku merasa kosong." Jiwon tak menjawab. Ia hanya menarik Suna pelan, memeluk tubuh hangatnya dalam diam. Tidak ada gairah, hanya keheningan yang syarat dengan luka yang saling memahami. Suna menunduk di dadanya, dan untuk pertama kalinya, ia menangis dalam pelukan seseorang. Tangisnya tertahan, namun tubuhnya bergetar. Jiwon membiarkannya, kedua tangannya membungkus tubuh wanita itu dengan perlindungan sunyi. Dan dalam pelukan malam itu, tanpa kata, keduanya menyadari bahwa mereka sedang tenggelam dalam sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekadar kasus kriminal. Mereka saling menarik, saling menggenggam, bukan karena cinta, tapi karena keduanya sama-sama rusak. Dan untuk pertama kalinya, Suna tidur dengan damai. Di dada seorang pria yang tidak mencoba menyelamatkannya, hanya menemaninya. Pagi hari membawa sinar matahari lembut ke jendela apartemen Suna. Jiwon masih terjaga, duduk di kursi kayu dekat meja kerja, memperhatikan wanita yang tertidur di sofanya. Rambut Suna terurai berantakan, wajahnya tenang, hampir polos. Tak ada sisa air mata, tak ada dendam di wajahnya pagi itu, hanya ketenangan yang rapuh. Ia terbangun perlahan, mata coklatnya menemukan Jiwon dalam diam. "Kau belum pulang?" tanyanya pelan. "Aku tak yakin kau akan baik-baik saja jika sendirian," jawab Jiwon jujur. Suna tersenyum samar, lalu bangkit dan duduk bersandar di pinggir sofa, menyandarkan dagu di lutut yang ditarik. "Kau pria pertama yang mengatakan itu tanpa niat tersembunyi." Mereka tidak bicara lebih banyak setelah itu. Tapi ada keintiman yang tumbuh di antara mereka. Bukan dari kata-kata, melainkan dari kehadiran yang konsisten. Beberapa hari kemudian, mereka kembali bertemu di markas polisi setelah Jiwon menerima rekaman CCTV baru dari TKP kasus terakhir. Suna ikut menyaksikan, meski ia bukan bagian dari kepolisian. Dalam rekaman itu, sesosok pria terekam menyeret korban masuk ke gang sempit. Wajahnya buram, tapi gerakannya seperti pernah dikenali Jiwon. "Dia, mantan tahanan?" gumam Suna sambil memperhatikan layar. "Kau mengenalnya?" Suna diam. Matanya membeku. "Aku rasa ya. Tapi tak bisa yakin." Setelah itu, Suna menjadi pendiam. Mereka berjalan keluar gedung saat matahari mulai terbenam. Langit menciptakan semburat jingga yang lembut di langit busan. Di parkiran belakang, Suna berdiri bersandar pada pagar besi. "Kau menyembunyikan sesuatu," ucap Jiwon tanpa menoleh. Suna tertawa pelan, pahit. "Semua orang menyembunyikan sesuatu, Jiwon. Bahkan kau." Jiwon menatapnya. "Tapi kau menyembunyikan sesuatu yang bisa membunuhmu." Suna mendekat. Sangat dekat.
Jemarinya menyentuh kerah jaket Jiwon, lalu menariknya perlahan. Hanya beberapa inci dari wajah pria itu. "Apa yang kau sembunyikan dariku, detektif?" bisiknya. Jiwon tidak menjawab. Sebaliknya, ia membiarkan Suna semakin dekat. Saat wajah mereka hanya terpisah sejengkal, Suna menutup matanya. Bibirnya menyentuh bibir Jiwon dengan lembut, ciuman pertama yang tidak terburu-buru, tidak meledak, melainkan pelan dan mendalam. Seperti uap panas yang mengendap, lalu mendidih di bawah permukaan. Ciuman itu berlangsung lama. Tangan Suna naik ke dada Jiwon, meraba pelan kain kemejanya, tapi tak lebih dari itu. Jiwon menahan tangan wanita itu, tak mendorong, tapi juga tak membiarkan semuanya terbuka begitu saja. "Saatnya kita bicara tentang kebenaran," katanya setelah keduanya melepaskan napas berat. Malam itu, mereka tidak tidur bersama. Tapi mereka telah membuka pintu yang tak akan bisa ditutup lagi. Dan di dalam hati Suna, sesuatu mulai bergolak. Bukan hanya karena cinta, tapi karena ketakutan bahwa pria itu akan segera tahu siapa dirinya sebenarnya. Hujan malam kembali mengguyur Busan, tapi klub malam di kawasan Hyundai tetap dipadati lampu-lampu terang dan alunan musik yang menghentak. Di balik gemerlap itu, Jiwon dan Suna melangkah masuk ke dalam, menyamar sebagai pasangan kaya yang datang untuk menghibur diri. Jiwon mengenakan jas gelap yang pas di tubuh atletisnya. Rambutnya yang panjang diikat rapi ke belakang, memberikan kesan maskulin yang mencolok. Di sampingnya, Suna tampil memukau, gaun merah ketat membungkus lekuk tubuhnya, belahan dada yang terbuka namun elegan, dan sepatu hak tinggi yang menggemakan langkahnya di lantai marmer. Mata semua pria di ruangan itu menoleh. Tapi hanya Jiwon yang menggenggam tangan wanita itu erat, seolah memagari apapun yang bisa menyentuhnya. "Tempat ini bukan hanya untuk dansa," bisik Suna, mencondongkan tubuhnya ke telinga Jiwon. Bibirnya hampir menyentuh kulit leher pria itu. "Ini salah satu tempat mereka berburu korban." Jiwon mengangguk pelan. Ia menatap sekeliling. Beberapa wajah mencurigakan terlihat di area VIP lantai 2. "Kita butuh akses ke atas." "Biarkan aku yang urus," ujar Suna sambil tersenyum genit. Ia berjalan menjauh, tubuhnya bergoyang lembut di bawah lampu-lampu merah. Jiwon memperhatikan dengan napas berat. Ada gairah di sana, gairah yang tak bisa ia tolak, tapi juga kekhawatiran yang menusuk dada. Suna terlalu berani, terlalu nyaman di dunia yang seharusnya asing baginya. Beberapa menit kemudian, Suna kembali. Ia menggamit lengan Jiwon dan membisikkan, "Aku sudah buat mereka mengundang kita ke lantai atas." Di lantai 2, suasana lebih eksklusif dan lebih berbahaya. Beberapa pria bersetelan mewah memperhatikan Suna dengan mata lapar. Salah satunya berdiri dan menyambut mereka. "Selamat datang," katanya dengan logat Seoul yang halus namun tajam. "Kau pasti wanita dari TV itu. Wartawan muda yang terlalu cerdas." Suna tersenyum manis. "Hanya ingin menulis tentang tempat keren seperti ini." Jiwon menahan diri agar tidak bereaksi saat pria itu menyentuh punggung bawah Suna secara halus. Tapi Suna tetap tenang, bahkan menanggapi dengan senyum palsu yang manis. Senyum yang menyembunyikan amarah dan rencana di balik matanya. Malam makin larut. Mereka turun ke lantai dansa untuk berpura-pura menikmati suasana. Musik mengalun cepat, lampu berkedip. Tubuh Suna menempel pada Jiwon di tengah kerumunan. Wajahnya begitu dekat hingga bibirnya menyentuh pipi Jiwon saat ia bicara pelan. "Kau cemburu, detektif?" "Tidak." "Lalu kenapa kau menggenggam pinggangku seerat ini?" Jiwon menatapnya. Nafas mereka bercampur, napas yang panas dan bergetar. "Suna?" "Ya?" "Jangan pernah lakukan itu lagi. Jangan biarkan pria lain menyentuhmu seperti tadi." Suna tersenyum tipis. "Tapi kau bukan kekasihku. Tapi aku ingin jadi satu-satunya pria yang boleh menyentuhmu."
Kalimat itu menggantung di udara. Suna menatapnya lama. Matanya melembut. Tangan Jiwon perlahan mengusap pinggangnya, lalu naik ke punggungnya, menuntun tubuh mereka semakin dekat. Dahi mereka bersentuhan di tengah keramaian. Ciuman itu datang seperti badai, bukan karena emosi meluap, tapi karena dua jiwa yang menahan terlalu banyak. Ciuman yang dalam, panas, dan menuntut, tapi masih menahan diri di batasnya. Tangan Suna menyentuh dada Jiwon, tubuhnya melekat erat, tapi mereka berhenti sebelum melangkah lebih jauh. Malam itu, mereka pulang tanpa menyentuh ranjang yang sama. Tapi di dalam kepala keduanya, tubuh mereka sudah saling hafal. Dan di sudut ruangan VIP, seorang pria memperhatikan mereka dari jauh, dengan tatapan mengenali. Dan mengenali Suna. Pukul 2 dini hari, angin laut busan membelai jendela apartemen Suna. Di dalam ruangan yang hanya diterangi lampu meja, Suna duduk di lantai, punggungnya bersandar pada dinding, dan di tangannya tergenggam berkas hasil penyelidikannya selama 2 minggu terakhir. Matanya tampak lelah, namun sorotnya tajam. Ia tak bisa tidur, pikirannya dipenuhi banyak hal, tapi satu nama terus mengusik, Jiwon. Sementara itu, Jiwon berdiri di depan papan investigasinya di markas polisi, sendirian. Tangan kanannya menempelkan foto korban pembunuhan ketiga, seorang mantan jaksa yang ternyata pernah menangani kasus besar saat masih aktif. Kasus yang menjerat pejabat tinggi namun tak pernah tuntas. Jiwon mengernyit, firasatnya semakin kuat bahwa ada sesuatu yang lebih besar di balik ini semua. Sesuatu yang sistematis. Pagi harinya, Suna menerima kiriman amplop misterius yang diselipkan di bawah pintu. Isinya, potret dirinya sedang bersama Jiwon di sebuah kafe malam 2 hari lalu, disertai secari kertas bertuliskan, "Hati-hati. Jangan terlalu dekat dengan detektif itu." Ia menggigit bibirnya, wajahnya pucat, tapi matanya menyala dengan kemarahan. Ia menyadari ini bukan lagi hanya investigasi, ini ancaman pribadi. Di kantor polisi, Jiwon menemukan bahwa aksesnya ke beberapa dokumen internal mulai dibatasi. Ia merasa diawasi. Rekannya sendiri mulai menghindar. Jiwon tahu, ini bukan hanya paranoia. Ada pihak dari dalam yang ingin dia menjauh. Suna dan Jiwon bertemu malam harinya di sebuah taman sepi. Hujan gerimis turun perlahan. Suna mengenakan mantel panjang berwarna krem yang membentuk lekuk tubuhnya secara anggun, rambutnya basah sebagian, menambah kesan lembut namun kuat pada dirinya. Jiwon, dengan tatapan gelapnya, memperhatikan luka kecil di pipi Suna. "Ada yang mengikutimu?" tanya Jiwon pelan, suaranya terdengar tajam namun penuh kekhawatiran. Suna mengangguk. "Aku tak akan mundur, Jiwon. Tapi, kalau kau merasa ini mulai membahayakanmu, aku bisa melanjutkan sendiri." Jiwon menarik napas, lalu tanpa peringatan menarik Suna ke pelukannya. Lengan-lengannya kuat dan penuh ketegangan, seolah ingin memindahkan seluruh rasa takut dari tubuh Suna ke dirinya sendiri. "Aku bukan pria yang lari karena bahaya," bisiknya dekat telinganya. "Dan aku tak akan biarkan mereka menyakitimu." Suna memejamkan mata, merasakan detak jantung Jiwon yang cepat dan hangat tubuhnya yang menenangkan. Dalam guyuran hujan, kedekatan mereka melampaui kata-kata. Suna perlahan mendongak, dan untuk pertama kalinya, mereka berciuman, lembut, lambat, tapi penuh emosi yang lama terpendam. Bukan ciuman nafsu, tapi keterhubungan dua jiwa yang mulai saling menyatu di tengah bayang-bayang bahaya. Di kejauhan, dari sebuah mobil hitam tanpa plat, seseorang memotret mereka diam-diam. Cerita terus berkembang, dan bayangan masa lalu Suna mulai terkuak. Tapi ia belum siap menceritakan semuanya, belum malam ini. Kamar kecil itu remang, hanya diterangi cahaya kuning dari lampu lantai di sudut ruangan. Aroma lavender samar menyelimuti udara. Jiwon duduk di sofa panjang, masih mengenakan kemeja putih yang kusut dan bercak darah kering di lengan bajunya. Tangannya menggenggam tisu basah,
membersihkan goresan di pelipisnya. Ia masih diam sejak mereka tiba di apartemen Suna. Suna berdiri membelakanginya di dapur kecil, menuangkan teh chamomile ke dalam 2 cangkir. Tangannya sedikit gemetar, bukan karena takut, tapi karena emosi yang terlalu banyak mengendap di dalam dirinya sejak tadi. Saat dia membalikkan badan, matanya bertemu dengan tatapan kosong Jiwon yang tak bergeming sejak awal. "Apa kamu baik-baik saja?" Suara Suna lirih, tapi cukup untuk membuat Jiwon mengangkat kepalanya. Jiwon hanya mengangguk pelan. "Terima kasih, sudah menyelamatkanku." Suna duduk di sebelahnya, cukup dekat hingga lutut mereka bersentuhan. "Seharusnya aku yang bilang itu," ucapnya sambil menyerahkan teh. "Kau bisa saja mati malam ini karena aku." "Aku detektif." "Sudah biasa," jawabnya pendek. Suna menatapnya tajam. "Berhentilah meremehkan nyawamu sendiri, Jiwon." Lalu Jiwon menghela napas panjang, menyandarkan tubuhnya ke belakang. "Sejak dulu aku belajar untuk tidak terlalu melibatkan perasaan," gumamnya. "Setiap kali seseorang mendekat, mereka hanya pergi pada akhirnya. Entah karena pekerjaanku, atau karena mereka tidak tahan dengan kebekuan dalam diriku." Suna memutar tubuhnya menghadapnya, wajahnya kini serius. "Lalu kenapa kau membiarkan aku masuk sejauh ini?" Jiwon menatapnya. Dalam sepasang mata coklat milik Suna, ia seperti melihat pantulan dirinya sendiri, penuh luka, tapi tetap mencoba berdiri. "Karena kamu tidak menyerah saat seharusnya semua orang sudah pergi," katanya pelan. "Dan aku tak tahu harus berbuat apa dengan rasa yang tumbuh setiap kali kau menatapku seperti itu." Suna memejamkan mata sesaat, lalu menggenggam tangan Jiwon. "Aku juga sama, Jiwon. Aku tidak tahu apakah aku pantas menerima seseorang sebaik kamu. Tapi aku ingin mencoba." Seketika keheningan berubah menjadi magnet yang tak terelakkan. Jiwon meraih wajahnya, perlahan, seolah takut akan merusaknya. Bibir mereka bersentuhan dalam ciuman pelan, tidak terburu-buru, penuh rasa yang tertahan selama ini. Jemari Suna menyentuh tengkuk Jiwon, menariknya lebih dekat. Ciuman mereka bertambah dalam, tapi tidak melewati batas. Itu bukan tentang nafsu, tapi kepercayaan yang perlahan mulai tumbuh. Saat mereka melepaskan diri, napas mereka masih tersengal. Jiwon menyentuhkan keningnya ke kening Suna, matanya terpejam. "Aku takut, Suna. Aku takut kehilanganmu." "Begitupun aku," bisik Suna. Malam itu, mereka tidur dalam satu pelukan. Tidak ada gairah yang menggelegak, hanya detak jantung yang perlahan menyatu dalam diam. Dan di tengah keheningan kota Busan yang panas, untuk pertama kalinya, Suna merasa sedikit lebih aman. Malam perlahan merambat di langit Busan, menggantikan cahaya oranye senja dengan kelam pekat dan kilau lampu jalanan. Jiwon menyetir pelan. Radio di mobilnya memutar lagu jazz instrumental yang sunyi, seakan membalut ketegangan yang masih menggantung di antara mereka. "Terima kasih, sudah menyelamatkanku tadi siang," ucap Suna pelan. Suaranya serak, masih tersisa trauma dari insiden pembuntutan itu. Jiwon tak langsung menjawab. Tangannya menggenggam kemudi dengan erat. "Orang yang menyerangmu bukan hanya orang iseng. Dia profesional." Suna menatap keluar jendela. Bayangan lampu kota berlarian di kaca. Apa itu berarti semua ini lebih dari sekadar ancaman biasa pada wartawan? Jiwon menoleh sedikit. "Kita terlalu dekat dengan kebenaran." Mobil berhenti di depan apartemen Suna. Ia turun, lalu menunggu Jiwon yang ikut keluar dari sisi pengemudi. Bukannya langsung pergi, Jiwon malah menatap ke arah langit malam. "Kalau mereka benar-benar mengincarmu, kamu nggak bisa tidur di sini malam ini," katanya tenang. Suna mengangkat alis, bingung. "Terus aku harus kemana?" "Hari ini kau bersamaku saja," jawab Jiwon. Matanya gelap dan dalam, seperti samudera penuh rahasia.
Apartemen Jiwon sederhana tapi rapi. Bau kopi dan kayu menguar lembut. Suna berdiri di tengah ruangan, merasa asing tapi hangat. Ia melepas jaketnya, memperlihatkan pundak halus dan gaun tipis Brenda yang sudah sedikit kusut. Kalau mau mandi, handuk ada di kamar mandi. Aku bikin teh, kata Jiwon sambil berjalan ke dapur. Saat air panas menguap, suara tetesan dari shower mengisi keheningan. Beberapa menit kemudian, Suna keluar dari kamar mandi dengan rambut basah yang menjuntai, mengenakan hoodie Jiwon yang kebesaran. Wangi sabun masih melekat di tubuhnya. Jiwon menyodorkan teh hangat. Kamu gak harus bicara sekarang, tapi aku butuh tahu semua yang kamu simpan. Suna menggenggam cangkir. Uap teh menyentuh wajahnya. Ia menarik napas dalam. Yang menghilang bukan hanya mahasiswa itu. Ada 3 orang lain yang sempat mewawancarainya, semuanya wartawan magang, dan semuanya tak pernah kembali. Mata Jiwon menegang. Kenapa kamu gak bilang dari awal? Karena aku tidak tahu apakah kamu bisa dipercaya, bisik Suna sambil menatap matanya. Tapi aku salah. Kamu satu-satunya yang melindungiku. Jiwon mendekat. Jarak di antara mereka kini hanya setengah napas. Suna menatap ke dalam matanya, lalu menyentuh wajahnya dengan lembut. Tangannya dingin tapi penuh kepercayaan. Bolehkah aku, di sini malam ini? Tanya Suna lirih. Jiwon menjawab dengan anggukan kecil. Ia memegang tangan Suna, menggenggamnya erat. Di ranjang, lampu sudah dimatikan. Hanya cahaya dari luar jendela yang menerobos tirai. Suna berbaring dengan kepala di bahu Jiwon. Nafas mereka beriringan. Tangan mereka bertautan, saling menghangatkan. Bukan dengan gairah yang liar, tapi dengan keintiman yang perlahan tumbuh dari rasa takut, perlindungan, dan kebersamaan. Tangan Jiwon menyusuri rambut Suna, membelai pelan. Ia mencium pelipisnya, lalu menatap wajah Suna yang mulai terpejam. Kalau aku mati karena semua ini, bisik Jiwon, tolong lanjutkan investigasi itu. Suna membuka matanya perlahan, lalu membalikkan tubuh, menghadapnya. Kita selesaikan ini bersama, jawabnya lembut. Mereka tidak saling berbicara lagi malam itu. Tapi sentuhan mereka, genggaman yang erat, dan irama napas yang berpadu menjadi janji yang lebih kuat dari apapun, bahwa mereka akan membuka tabir kebenaran, bahkan jika itu berarti kehilangan segalanya. Malam di Busan semakin larut. Jalanan di sekitar dermaga mulai sepi, hanya terdengar suara ombak yang menghantam dermaga dan dengung pelabuhan malam. Jiwon berdiri diam di tepi pelabuhan, menatap ke arah laut dengan ekspresi kosong. Cahaya lampu dari kapal-kapal nelayan yang kembali terlihat redup dan jauh. Di tangan kirinya, ia menggenggam sebuah rekaman suara, rekaman terakhir yang ia curi dari kantor kepolisian. Rekaman yang mengungkap suara tawa pria yang diduga pemimpin organisasi kriminal, dan suara seorang wanita. Suna berdiri beberapa meter di belakangnya, tubuhnya membeku. Ia tahu suara di rekaman itu. Itu suaranya. Suara dirinya yang terekam saat ia berpura-pura menjadi asisten pribadi dari pengacara mafia, tugas menyamar yang diperintahkan oleh atasannya, namun tak pernah ia laporkan kepada pihak kepolisian. Jadi itu kau, ucap Jiwon tanpa menoleh. Suaranya tenang, tapi nadanya menusuk. Kau bagian dari semua ini sejak awal. Aku tidak pernah ingin ini terjadi seperti ini. Suna melangkah mendekat, suaranya gemetar. Aku memang menyusup. Tapi hanya untuk mengungkap siapa dalangnya. Aku tidak pernah menyangka akan terlibat terlalu dalam. Apalagi padamu. Jiwon berbalik perlahan, sorot matanya tajam, terluka, namun juga rindu. Dan semua yang terjadi di antara kita, ciuman cintaan di bawah langit Busan, sentuhan, malam-malam itu, hanya akting juga. Aku tidak bisa membohongi perasaanku. Aku mencintaimu, Jiwon. Suna menatapnya dalam. Aku tidak tahu harus bagaimana sejak awal.
Aku sudah terlalu dalam. Tapi aku tidak pernah menjual informasi tentangmu. Aku justru menyelamatkanmu. Jiwon mendekat. Matanya tetap tertuju pada wajah Suna. Dalam senyap, tubuh mereka semakin dekat. Jarak itu perlahan menipis, hingga tak ada lagi udara di antara mereka. Jiwon menyentuh wajah Suna. Mereka saling menatap. Tidak ada lagi dusta, tidak ada lagi benteng. Hanya ada dua manusia yang saling terluka dan saling mencintai. Ciuman mereka pecah dalam heningnya malam. Panas dan penuh emosi. Tidak terburu-buru, tidak bernafsu, tapi dalam. Satu tangan Jiwon menyusuri pinggang Suna, sementara tubuh wanita itu menggigil dalam pelukannya. Mereka bersandar pada dinding kapal kargo tua. Nafas mereka saling berpadu. Malam musim panas menambah lembab udara di sekitar mereka, dan tubuh mereka semakin menempel, saling melepas ketegangan dan luka yang selama ini tertahan. Suna menatapnya dengan mata berkaca. Kalau aku pergi malam ini, kau akan membiarkan aku pergi. Jiwon memandang ke laut. Tidak. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Tapi aku juga tidak bisa melindungimu selamanya. Aku tidak butuh dilindungi, bisik Suna. Aku butuh kau ada. Pelukan mereka kembali meleleh menjadi ciuman dalam. Lebih dalam dari sebelumnya. Saat fajar mulai menyingsing, mereka berbaring bersisian di dek kapal tua. Saling menggenggam tangan, memandangi langit yang perlahan berubah warna. Apa kau masih percaya padaku? Tanya Suna pelan. Jiwon memejamkan mata, lalu mengangguk. Ya. Dan karena itu, aku harus membuat keputusan yang sangat sulit. Suna menoleh, tapi Jiwon hanya menatap ke langit. Apa maksudmu? Aku akan mundur dari kepolisian. Aku tahu siapa dalang dari semua ini. Tapi dengan aku tetap di dalam, aku hanya akan jadi alat. Suna diam, memandangi wajah Jiwon. Kali ini, dia tahu, kisah mereka belum selesai. Tapi medan perang mereka kini akan berubah. Hujan deras turun tiba-tiba di tengah malam yang panas, membasahi jendela apartemen Suna yang masih diterangi lampu temaram. Jiwon berdiri di balkon, membiarkan air hujan mengguyur rambut panjangnya, matanya memandang kosong ke kejauhan. Di dalam, Suna duduk bersandar di sofa dengan selimut membalut tubuhnya, memeluk lutut, menatap punggung pria itu. Dia membunuh orang tuaku, Jiwon, semua ini bukan sekadar investigasi. Ini balas dendam, gumam Suna lirih, untuk pertama kalinya mengucapkan kebenaran itu dengan suara yang nyaris tak terdengar. Jiwon tak langsung menoleh. Suara hujan mengiringi detak jantung yang tiba-tiba berat. Beberapa detik kemudian, ia masuk ke dalam ruangan, menatap wanita itu dengan wajah tak terbaca. Kenapa tidak kau katakan dari awal? Tanyanya pelan, namun penuh tekanan. Suna menunduk. Karena aku tahu kamu akan menjauhiku. Jiwon perlahan berjalan mendekat. Aku tak peduli pada motifmu, tapi aku takkan membiarkanmu membunuh siapapun. Suna menatapnya tajam. Bagaimana kalau aku tak bisa menahan diriku? Kau akan menahannya, jawab Jiwon tegas, lalu berlutut di hadapannya, menyentuh pipinya dengan kedua tangan. Karena aku di sini bersamamu. Mata Suna mulai berkaca-kaca. Jiwon memeluknya erat, dan untuk pertama kalinya dalam seminggu, tubuh mereka begitu dekat tanpa rasa takut. Hanya ada luka, rahasia, dan keinginan untuk tetap hidup bersama. Beberapa hari kemudian, Jiwon dan Suna kembali ke TKP lama, tempat orang tua Suna dibunuh. Kali ini mereka membawa bukti rekaman rahasia yang berhasil diambil Suna dari laptop tersembunyi milik ayahnya, sebelum semuanya hancur. Rekaman itu menunjukkan sosok pria yang pernah dipuja di Busan, komisaris polisi sendiri, atasan Jiwon, Park Jung-sok. Suna dan Jiwon duduk di mobil, menatap layar kecil bersama. Nafas mereka tertahan. Itu dia ada di sana, bisik Suna, tubuhnya gemetar, tangannya menggenggam tangan Jiwon erat-erat.
Jiwon merasa tubuhnya kaku. Dunia tempatnya mengabdi selama bertahun-tahun runtuh begitu saja. Kita tak bisa langsung menghadapinya. Dia bisa membunuhmu, bahkan membunuhku, ujar Jiwon. Suna menoleh, lalu bagaimana? Jiwon menyeringai tipis. Kita siapkan panggung yang tak bisa dia hindari. Malam berikutnya, mereka menyusun skenario. Suna menyamar sebagai reporter magang dan diundang dalam konferensi pers besar kepolisian. Di saat yang sama, Jiwon menyelinap ke ruang server pusat dan menyiarkan rekaman ke semua layar yang dipasang di aula konferensi. Dalam sekejap, semua tamu, wartawan, dan petinggi menonton rekaman berdarah itu. Park Jung-sok yang sedang berbicara di podium membeku. Jeritan, kekacauan, dan kamera-kamera langsung menyorot wajahnya yang panik. Bapak Komisaris, apa benar Anda berada di TKP pembunuhan pasangan Yun pada tahun 2007? Teriak Suna lantang dari barisan belakang. Apa ini? Matikan semua ini. Bentak Park, namun sudah terlambat. Semua orang melihat wajahnya, dan rekaman itu berkata lebih dari kata-kata. Polisi dari satuan internal bergerak cepat. Jiwon muncul dari bayang-bayang, melemparkan lencana terakhirnya di kaki pria itu. Permainanmu selesai, ucapnya. Park Jung-seok tertangkap malam itu, dan Busan geger. Beberapa hari setelahnya, Suna dan Jiwon duduk di pinggir pantai Haeundae saat matahari mulai tenggelam. Ombak memantulkan cahaya jingga, dan angin musim panas membawa aroma asin yang lembut. Kau benar, bisik Suna sambil menggenggam tangan Jiwon. Aku menahannya, dan aku bisa melewatinya. Jiwon mencium punggung tangannya lembut. Kau jauh lebih kuat dari yang kau kira. Tubuh mereka saling bersandar. Hati mereka tidak lagi menampung dendam, hanya harapan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, mereka mencintai satu sama lain dengan sepenuhnya. Bukan karena amarah atau pelarian, tapi karena mereka telah memilih untuk hidup bersama. Tubuh mereka bersatu dalam kesunyian kamar yang hanya diterangi cahaya bulan, kulit bertemu kulit dengan pelan dan penuh rasa, napas menyatu bukan untuk menguasai, melainkan menyembuhkan. Tak ada kata, hanya bisikan dan tatapan panjang yang berbicara lebih dalam daripada suara. Itu adalah malam di mana luka disembuhkan oleh kelembutan. Dan malam itu, Suna tahu, dia tak perlu membalas kematian orang tuanya dengan darah. Karena Jiwon telah menunjukkan satu jalan lain, keadilan dan cinta yang tak bisa dibeli atau ditaklukkan oleh dendam. Matahari musim panas bersinar lembut di langit Busan saat Suna berdiri di depan sebuah gedung apartemen tua. Rambutnya tergerai alami, ditiup angin laut yang segar. Sudah 2 minggu sejak kasus terakhir ditutup, dan sejak Jiwon mengundurkan diri dari kepolisian. Ia mengangkat wajah saat mendengar suara langkah kaki. Jiwon muncul dari lorong, mengenakan pakaian kasual, sesuatu yang jarang dilihat Suna. Tanpa lencana, tanpa pistol. Hanya pria biasa dengan masa lalu yang telah disingkirkan. Aku dengar kau tinggal di sini sekarang, kata Suna, tersenyum pelan. Jiwon mengangguk. Tempat baru. Hidup baru. Mereka berjalan menyusuri dermaga pelabuhan, diam beberapa lama, membiarkan suasana yang bicara. Kota yang dulu jadi saksi luka mereka kini terasa hangat, seolah memberi restu untuk bab baru. Suna memberanikan diri menggenggam tangannya. Kau yakin dengan keputusanmu? Jiwon memandangnya. Aku telah menatap kegelapan terlalu lama. Aku tak ingin hidupku hanya soal mengejar bayangan. Saat kasus itu selesai, aku menyadari satu hal, bahwa yang ingin kulindungi sekarang bukan kota ini, tapi kamu. Suna terdiam. Matanya berkaca. Mereka berhenti di ujung dermaga. Angin laut meniup halus rambut mereka. Jiwon menyentuh pipinya, lembut. Kau satu-satunya alasan aku ingin bertahan, tanpa seragam, tanpa senjata. Aku ingin menjadi pria yang memilihmu, bukan pekerjaan. Pelan-pelan, Suna mendekat dan mengecup bibirnya. Ciuman yang dalam dan tenang, penuh rasa lega. Tak ada lagi rahasia, tak ada lagi bayangan masa lalu. Malamnya,
Mereka berada di kamar baru Jiwon. Tidak ada kata-kata, hanya isyarat. Cahaya lampu kota menyinari kulit mereka. Saat mereka saling melepaskan pakaian dengan perlahan, tak ada lagi ketakutan. Hanya kepercayaan. Tubuh mereka menyatu, bukan karena hasrat semata, tapi karena luka yang kini saling dipeluk. Sentuhan Jiwon begitu lembut, seolah menyembuhkan bekas perundungan yang masih menempel di hati Suna. Dan Suna, dengan tiap napasnya, menghapus semua trauma yang Jiwon kumpulkan dalam diam. Mereka bercinta dengan tenang, dalam irama yang dibentuk oleh emosi yang selama ini terpendam, akhir yang menggugah dari perjalanan panjang dan penuh luka. Pagi harinya, Jiwon duduk di balkon dengan secangkir kopi, memandangi laut. Suna datang dari belakang dan memeluknya. "Kita mau kemana setelah ini?" bisiknya. Jiwon menoleh, tersenyum lembut. "Kemanapun. Asal denganmu." Cinta tidak menyembuhkan segalanya, tapi ia tahu bagaimana membuat luka menjadi cerita. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, like, komen, dan subscribe. Karena cerita selanjutnya mungkin saja tentang kamu.